Orasinya. Oke teman-teman, orasi selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kami cinta merah putih, kami lawan orang-orang yang selalu membuat gaduh negara ini. Patriot Nusantara hari ini hadir dan bersama dengan kepolisian daerah Metro Jaya, Roy Suryo CS telah meragukan integritas, kapabilitas perjalanan Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa ketika dilakukan pembiaran terhadap insiden-insiden semacam ini, maka pertama adalah integritas penyelenggara negara, integritas instansi, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa tiba di Polda Metro Jaya Kamis pagi untuk menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelum menjalani pemeriksaan, Roy Suryo dan Rismon Sianipar sempat memberikan keterangan kepada awak media. Sementara Dr. Tifa telah lebih dulu memasuki gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Roy Suryo menegaskan kehadirannya mewakili masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan. Ia beralasan selama ini Indonesia diklaim telah dipimpin rezim yang menggunakan segala cara untuk berkuasa. Sebelumnya, polisi menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Klaster pertama yaitu pengacara Egy Sujana, Kurnia Trirahyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Sementara untuk klaster 2 yakni Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rismon Hasiolan Sianipar. Dari Jakarta, Ismalia Aristiawan Sutrisno Anyus melaporkan. Satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya 2 anak bangsa yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur ya. Masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8 ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau diserahkan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik. Ini kembali pada kewenangan penyidik. Dalam artian apapun hari ini yang terjadi, itu adalah murni dari kewenangan penyidik. Bahwa ketika terjadi pemeriksaan hari ini, kemudian Bang Roy dengan PD-nya saya lihat bahwa membawa bukti-bukti counter dan lain sebagainya, bahwa kita harus melihat bahwa ketika kita melaporkan seseorang, beban pembuktian itu ada sama kami sebagai pelapor, bukan kepada pihak terlapor. Nah, yang aktif saat ini, ya, sampai saat ini adalah tentu Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena pelapor sudah menyerahkan persoalan ini kepada pihak kepolisian. Sehingga dalam tahap pemeriksaan nanti, ya kan, sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik, tentunya pertanyaan-pertanyaan itu mengkerucut nantinya untuk menjerat ya masing-masing terlapor ini. Menjerat dalam artian bukan suatu hal yang kriminalisasi, tetapi menjerat hukum itu memang seperti itu gitu loh. Bahwa ketika berhadapan dengan fakta-fakta, berhadapan dengan bukti-bukti, maka narasi-narasi itu tidak akan berlaku lagi. Pembelaan-pembelaan itu tidak akan berlaku lagi. Apalagi
ditambah ya keyakinan bahwa ini adalah ilmiah, ini adalah penelitian, enggak lah. Itu enggak seperti itu. Itu justru memperdalam bukti mereka ketika mereka menggunakan alat-alat atau aplikasi-aplikasi tertentu yang kemudian terjadi manipulasi di situ. Mas Roy sangat meyakini apa yang disampaikan itu berdasarkan apa yang dia teliti, sehingga disitulah terjadi manipulasi sebenarnya. Oke teman-teman, orasi selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kami cinta merah putih, kami lawan orang-orang yang selalu membuat gaduh negara ini. Patriot Nusantara hari ini hadir dan bersama dengan kepolisian daerah Metro Jaya, Roy Suryo CS telah meragukan integritas, kapabilitas perjalanan Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa ketika dilakukan pembiaran terhadap insiden-insiden semacam ini, maka pertama adalah integritas penyelenggara negara, integritas instansi, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa tiba di Polda Metro Jaya Kamis pagi untuk menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelum menjalani pemeriksaan, Roy Suryo dan Rismon Sianipar sempat memberikan keterangan kepada awak media. Sementara Dr. Tifa telah lebih dulu memasuki gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Roy Suryo menegaskan kehadirannya mewakili masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan. Ia beralasan selama ini Indonesia diklaim telah dipimpin rezim yang menggunakan segala cara untuk berkuasa. Sebelumnya, polisi menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Klaster pertama yaitu pengacara Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Sementara untuk klaster 2 yakni Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rismon Hasiolan Sianipar. Dari Jakarta, Ismalia Aristiawan Sutrisno Anyus melaporkan. Satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya 2 anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa, ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau diserahkan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik.